Ya, masih seputar tarif dan kelihatannya apa yang terjadi pada Amerika dan China akan ada kelanjutan yang mungkin masih tetap dinantikan oleh para pelaku pasar. Ini kaitannya dengan tindak lanjut dari pertemuan selama 2 hari di London kemarin. Dan juga ada kabar yang cukup bagus menurut saya, ini adalah kaitannya dengan data inflasi yang mungkin baru direspon tadi pagi dan mungkin juga akan berlanjut sampai nanti malam karena ada satu data lagi yang mungkin masih ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Apa itu? Kita lihat ulasan berikut ini. So, setelah berhari-hari kita mencapai ataupun melihat dari data ekonomi non-farm payroll terutama di hari Jumat yang lalu ternyata akhirnya tertuju kepada fokus utama yaitu terkait dengan inflasi Amerika yang memang kalau kita perhatikan dari data ekonominya kelihatan ini angkanya semua merah yang menandakan berarti ada penurunan di situ. Oke, kita lihat di sini core CPI untuk basis tahunan jelas turun ke 2,8%, tapi sebetulnya kalau lihat dari secara keseluruhan dia relatif konsisten ya dengan data bulan sebelumnya 2,8. Nah, tapi yang juga harus kita lihat ini adalah basis bulanan. Yang ternyata yang dikhawatirkan adalah terjadi kenaikan ataupun lonjakan ke 0,3%, tapi ternyata tidak terjadi. Malah justru turun ke 0,1% dari periode sebelumnya 0,2%. Kemudian untuk CPI utama yang kita lihat adalah 0,1%. Jelas ini basis bulanan yang juga relatif turun dibandingkan bulan sebelumnya. Kan juga yang basis tahunannya adalah mengalami penurunan dari 2,3 menjadi 2,4. Sorry, ini adalah mengalami kenaikan ya dari 2,3 menjadi 2,4, tapi yang jelas tidak lebih tinggi daripada yang dikhawatirkan 2,5%. Nah, secara agregat justru dengan data seperti ini menimbulkan ekspektasi yang cukup tinggi terkait dengan penurunan suku bunga Fed di tahun 2025. Terlepas bukan masalah diturunkan di bulan Juni ataupun Juli, tapi yang jelas dengan data inflasi ini berarti mengakumulasikan apa yang dinantikan oleh Fed selama ini, yaitu kaitannya dengan potensi dari disinflasi atau turunnya inflasi secara berkelanjutan, supaya setidaknya mereka cukup yakin sebelum memutuskan untuk melanjutkan penurunan suku bunga. Ya, walaupun ada desakan dari Trump ya, apalagi ini menjelang pertemuan di FOMC Juni. Minggu depan kita akan lihat itu keputusan apa yang akan diambil oleh Powell dan kawan-kawan, tapi garis besarnya adalah Trump menekan kepada Powell untuk segera bertindak turunkan suku bunga karena tidak melihat ada alasan menunda-nunda lagi karena inflasi jelas mengalami penurunan. Apalagi kalau lihat dari data ini sudah menunjukkan 4 bulan berturut-turut mengalami penurunan. Jadi secara keseluruhan sepertinya Donald Trump memang benar ya bahwa kebijakan tarif yang dia usung sebetulnya tidak melihat ada alasan untuk mengatasi ataupun bahkan mendorong kepada kenaikan inflasi. Atau bisa saja belum terakumulasi di sini. Sehingga akhirnya Federal Reserve ataupun FOMC meeting selalu beralasan bahwa mereka masih perlu menunggu dengan beberapa data di bulan berikutnya. Ya, ini berarti secara keseluruhan juga mau tidak mau kita lagi-lagi mengumpulkan data ini dan semakin banyak data inflasi yang lebih rendah atau bahkan lebih cepat turun, maka kemungkinan kita akan semakin dekat juga dengan penurunan suku bunga dari Federal Reserve. So, faktor penggerak market selain dari data inflasi ada 3 poin di sini yang saya cantumkan. Yang pertama terkait dengan perkembangan terbaru dari kesepakatan antara Amerika dan China. Kelihatannya kesepakatannya agak ambigu dan bahkan saya bisa simpulkan ini penuh tanda tanya. Apa itu? Kita ulas di ulasan berikutnya. Kemudian juga terkait dengan tarif yang kemungkinan ada isu utama yang kemungkinan dikaitkan dengan penundaan kembali. Ya, ini disampaikan oleh Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika dalam kesaksian atau testimoninya di depan parlemen. Ada kemungkinan yang sangat kuat bahwa kemungkinan Trump bisa saja mendorong ataupun memundurkan tanggal deadline tersebut. Dari semula tanggal 9 Juli menjadi kemungkinan ya kita lihat saja apakah mundur ke bulan Agustus seperti yang dilakukan terhadap barang-barang dari China yang dikenakan ataupun dikenakan tarif mundur ke tanggal 31 Agustus dari periode Juli. Kemudian juga terkait dengan Trump sendiri yang mengatakan bahwa dalam 2 minggu ke depan dia akan mengumumkan tarif unilateral. Nah, cuman masalahnya kita belum tahu apakah ini kaitannya dengan punishment kembali atau sekedar ancaman saja kepada mitra dagang yang mungkin belum mendapatkan persetujuan ataupun bahkan negosiasi. Nah, terakhir adalah faktor geopolitik. Ini yang cukup menarik, yaitu kaitannya dengan ada potensi ataupun peluang untuk serangan dari Israel menuju Iran. Tapi apa
keperluannya ya, apa yang menjadikan atau dasar alasan Israel menyerang Iran. Padahal kalau kita lihat urusan Iran itu sedang bertemu atau melakukan pertemuan dengan Amerika. Dan minggu ini harusnya adalah putaran ke-6 pertemuan dari Amerika dan Iran terkait dengan kesepakatan nuklir. Ya, kita lihat ulasannya adalah kalau misalkan kita lihat dari apa yang terjadi berminggu-minggu lalu, Israel sempat mengatakan akan mendukung Amerika untuk memberikan tekanan kepada Iran. Ini kaitannya kalau misalkan terjadi tidak sepakatnya Iran terhadap proposal perdamaian ataupun proposal kesepakatan nuklir oleh Amerika. Yang kita perlu tinjau ulang adalah apakah ini akan berlangsung lama atau bersifat sementara. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan terbaru. China akhirnya meloloskan dan juga terkait dengan mengizinkan akses untuk mengekspor mineral atau logam-logam tanah jarang yang memang sangat diinginkan Amerika. Tapi catatannya di sini dia hanya memberlakukan 6 bulan saja. Nah, sementara timbal baliknya, maka Amerika nanti harus melonggarkan beberapa aturan terkait dengan ekspor. Ini kaitannya dengan ekspor mesin jet dan juga beberapa komponen lainnya yang dibutuhkan. Dan juga tanah yang diperlukan untuk pembuatan plastik. Tapi sayangnya saya kok tidak melihat ya apa yang dilakukan terhadap chip. Karena pelarangan ekspor chip kepada China itu yang justru menjadi topik utama sejak beberapa bulan terakhir. Tapi dengan adanya kesepakatan yang tercapai, maka yang perlu dipertanyakan adalah kemana nasib dari ekspor chip tersebut. Saya rasa ini pula yang membuat kenapa China enggan untuk membuka secara keseluruhan ekspor mineral tanah jarang. Ya, artinya dengan kesepakatan yang cuman memberikan waktu sampai 6 bulan, berarti tanda tanya besar bagi investor kenapa China tidak melakukannya sepenuh hati. Apakah ini dikarenakan ada faktor lain atau mungkin kesiagaan China untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu jika terjadi lonjakan ataupun eskalasi ketegangan kembali. Sepertinya beberapa pengamat menilai bahwa ini adalah strategi China. Mereka sadar bahwa Amerika sangat butuh terkait dengan mineral tanah jarang tersebut. Kenapa? Karena mereka diperlukan untuk produsen-produsen mobil di Amerika dan juga manufacturer. Jadi kalau misalkan tanpa ini, ya kuncinya mereka akan tersendat produktivitasnya. Artinya China menyadari sangat pentingnya rare earth mineral sehingga mereka mengunci kepentingan itu di dalam kesepakatan. Jadi kalau misalkan pun Amerika berniat macam-macam, maka kemungkinan dia akan tinggal menghentikan pasokan tersebut. Ya, cukup jelas, pintar dan juga cukup cerdik. Ini berarti punya nilai ataupun kapasitas untuk memainkan peran dalam perang dagang ataupun ketegangan berikutnya. Kalau Amerika berniat untuk ya katakanlah menunjukkan kembali niatan yang tidak benar seperti yang kemarin dituduhkan oleh Amerika, maka China tinggal menghentikan dan tidak segan-segan mungkin untuk menghentikan atau bahkan menutup akses tersebut. Ya, kita tinggal tunggu ke depan. Artinya di sini kesepakatan yang tercapai cukup rapuh sehingga kemungkinan belum sepenuhnya dikatakan selesai. Walaupun di sisi lain Trump mengklaim bahwa kesepakatan dengan China adalah selesai atau done. Nah, tapi kita lihat ya ke depannya mungkin kita tidak melihat ini sebagai hal yang cukup fair bagi China. Apalagi kalau misalkan kita berkaca kepada status kesepakatan Jenewa di bulan Mei yang lalu, dengan jelas bahwa kesepakatan tersebut memberikan tekanan kepada masing-masing pihak untuk turunkan total 115% tarif. Sebagai detail, 115% untuk Amerika berarti menyisakan 30% tarif terhadap barang-barang impor dari China, sementara 115% dari China atau terhadap China itu adalah berarti hanya menyisakan 10% tarif terhadap barang-barang Amerika yang masuk ke China. Nah, ternyata detail yang lebih mencengangkan adalah kalau kita perhatikan dari total kesepakatan tarif yang akan berlaku dari Amerika untuk barang-barang China adalah sebanyak 55%. Dengan rincian bahwa 25% tarif berasal dari tarif yang disepakati waktu term pertama Trump di episode 2017 yang lalu. Kemudian sisanya 20% itulah di masa jabatan saat ini, 10%-nya adalah tarif penalti atas fentanyl. Dan ini yang menjadikan cukup bertanya-tanya. Kalau misalkan Trump mengatakan ini sebagai kebijakan yang cukup adil, maka China sebetulnya hanya mengenakan tarif tersisa 10% saja terhadap barang-barang Amerika. Apakah ini bersifat adil atau justru ada
keberatan ataupun berat sebelah. Ini yang perlu kita tinjau lagi, dan kemungkinan ya sepertinya ini salah satu alasan kenapa Cina enggan untuk membuka keran ekspor rare earth mineral secara buka-bukaan ataupun secara menyeluruh. Nah, artinya ketidakpastian kemungkinan masih akan tetap membayangi at least mungkin dalam 3 atau bahkan 6 bulan ke depan. Nah, kaitannya dengan Trump yang mengatakan bahwa dia juga terbuka untuk penurunan tarif, dikatakan oleh Scott Bessent, sang Menteri Keuangan, di hadapan parlemen. Jadi kalau misalkan kuncinya kalau ternyata betul terjadi kesepakatan itu adalah penundaan, maka yang saya bayangkan adalah makin lama ditunda, semakin lama juga ketidakpastian itu membayangi ekonomi. Yang artinya tidak bagus untuk ekonomi seperti yang dikatakan oleh Powell dan kawan-kawan. Artinya semakin lama penundaan juga semakin mereka tidak bisa mengukur terkait dengan hasil ataupun dampak dari tarif terhadap ekonomi. Nah, ini pula yang kemungkinan bisa menunda kemudian hari terkait dengan penurunan suku bunga. Walaupun dengan catatan bahwa kunci utama bagi Fed sebetulnya tinggal melihat dari sisi data inflasi dan juga laporan ketenagakerjaan. Termasuk mungkin tambahannya adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi. Mana kira-kira di antara 3 poin itu yang mungkin akan menyudutkan Powell dan kawan-kawan sehingga mengharuskan mereka bertindak lebih lanjut untuk menurunkan suku bunga. Atau mungkin saja inflasi turun lebih cepat atau bahkan pasar tenaga kerja melonggar lebih cepat, maka itu akan menjadi sasaran empuk untuk Trump menekan Powell segera menurunkan suku bunga. Sebentar itu jelang pertemuan Amerika dan Iran, kelihatannya ini yang cukup menarik ya. Setelah kita tinjau ulang bahwa kesepakatan ini kaitannya dengan kesepakatan antara Israel dengan Amerika tersendiri. Mereka berkomitmen untuk membantu Amerika menekan Iran. Ini kaitannya dengan sasarannya program nuklir Iran. Kalau misalkan ternyata Iran tidak menghentikan atau tidak mau atau bahkan tidak sepakat dengan Amerika untuk hentikan program nuklirnya, maka Israel mengancam siap untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Dan inilah yang terjadi. Kalau memang itu dilakukan oleh Israel, sebetulnya Trump sudah menegaskan bahwa mereka tidak akan melarang, tapi juga tidak akan menyarankan. Nah, artinya mereka cukup tutup mata dengan hal tersebut. Sehingga akhirnya dampaknya adalah yang dikhawatirkan, tentunya serangan balik dari Iran ini akan menyasar kepada situs-situs ataupun kepentingan-kepentingan Amerika yang ada di Irak. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengevakuasi warganya dari Irak ataupun bahkan Bahrain. Nah, berarti ke depan yang perlu kita perhatikan adalah kesepakatan di hari Minggu. Kalau tidak terjadi kesepakatan, apalagi penundaan, maka kemungkinan yang kita tunggu adalah apakah Israel akan segera menyerang atau hanya menjadi ultimatum saja. Kalau ternyata tidak terjadi serangan, maka fix. Geopolitik ini hanya bersifat sementara dan kita akan mungkin melihat dolar akan kembali pulih. Dan kemudian fokus utamanya tetap tertuju kepada tarif dan juga masalah data ekonomi berikutnya. Nah, sementara itu kabar terbaru terkait dengan emas. Bagaimana dengan nasib emas? Ya, ini yang selalu dipertanyakan. Ternyata ECB mengatakan bahwa mereka masih tetap menunjukkan pembelian emas yang lebih kuat. Ya, komitmen ini justru menunjukkan bahwa mereka masih ready untuk action lebih banyak lagi karena untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang kurang stabil. Ketidakpastian tentunya akan menyudutkan dan akhirnya ini yang membuat Bank Sentral bertindak untuk tetap membackup-nya dengan cadangan emas yang lebih banyak. So, kira-kira apakah ini juga akan berpengaruh sangat besar kepada pergerakan berikutnya? Saya rasa ini dengan sangat wajar kalau misalkan melihat ekspektasi ataupun proyeksi dari JP Morgan ataupun Goldman Sachs atau bahkan Citigroup yang mengatakan bahwa mereka masih melihat sisi bullish untuk gold, dikarenakan juga ditunjang dengan penurunan suku bunga yang kemungkinan masih bisa terjadi dari Bank Sentral. ECB sudah sebanyak 8 kali menurunkan suku bunga, sementara Fed baru sekitar 3 kali saja, sehingga itulah yang menjadikan tekanan lebih kuat dari Trump kepada Powell untuk segera menurunkan suku bunga. Nah, kira-kira dengan seperti ini, apakah ini menjadikan peluang untuk kita kembali melihat emas melirik zona 3.500 atau bahkan lebih tinggi? Seharusnya dengan kondisi bahwa kenyataannya Bank Sentral masih tetap melakukan pembelian, bahkan dengan kecepatan yang rekor, maka kemungkinan pergerakan emas masih diperkirakan bisa berlanjut lebih tinggi. Oke, untuk ekonomi kalender malam nanti kita akan hanya fokus dengan data initial jobs claim dari Amerika dan juga PPI. Tapi sebelum itu, kita lihat di situ ada data GDP ataupun ya Gross Domestic Product dari pound sterling ataupun UK yang kelihatannya kalau misalkan datanya relatif turun, maka yang akan kita lihat kemudian hari adalah terkait dengan pelemahan di sisi mata uang pound sterling. Tapi untuk saat ini, sejak pagi tadi, dolar jelas tertekan. Sehingga akhirnya
penurunan pada pound sterling ikut relatif terbatas dan akhirnya mengalami penguatan. Nah, sementara di malam hari, pastikan data PPI ini Anda juga simak karena efeknya hampir mirip dengan apa yang terjadi pada data CPI. Kalau misalkan merujuk kepada status 2 atau 3 bulan terakhir, maka kita pastikan kemungkinan data PPI ini pun tidak akan terlalu melonjak tinggi, walaupun ada kekhawatiran hal tersebut terjadi karena ada kebijakan tarif yang diberlakukan. Nah, otomatis yang juga sempat dicatat di sini adalah kemungkinan kalau lihat dari kasus yang sebelumnya, kemungkinannya adalah akan terjadi pelemahan. Jadi ekspektasi untuk PPI saat ini adalah naik tapi tidak terlampau tinggi. Hanya saja kalau Anda lihat di sini, PPI ekspektasinya dari minus 0,5% menjadi 0,2%. Adapun alasan kemungkinan dia turun adalah beberapa produsen belum mencantumkan ataupun membebani konsumennya terkait dengan harga ataupun kenaikan harga. Jadi itu pula yang mendasari kenapa CPI turun, sehingga nantinya kita akan lihat di sini sangat wajar kalau produsen atau PPI mengalami kenaikan. Tapi seberapa tinggi, seberapa jauh, dan itu yang harus menjadi catatan kita. Kalau tidak terlalu tinggi, maka emas akan relatif lebih lanjutkan kenaikan, dan penurunan mungkin akan relatif terbatas. Sementara kalau misalkan ternyata datanya lebih lemah, jelas emas mempunyai kekuatan untuk mengalami kenaikan, bahkan mendekati level 3.400. Tapi dengan catatan, kemungkinan yang akan kita kurangi efek dari geopolitik.